pengadilan sesat, hak seorang terdakwa itu diabaikan sama sekali. Saya kira itu melanggar HAM. Negeri ini menurut saya terlalu banyak menghabiskan energi untuk menyidangkan kasus-kasus yang harusnya tidak perlu disidangkan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Amin Rais merasa jago mau jihad belain Rizik. Ferdinand, kau pikir siapa? Maha jago. Siapa yang tidak tahu dengan tokoh politisi senior dengan sejuta kritikannya yang terkadang kontroversial dan juga bernada ancaman Amin Rais. Apalagi terkait kasus Rizik Syihab yang dinilai oleh dirinya diperlakukan tidak baik oleh pemerintah semenjak kepulangannya ke Indonesia. Amin Rais makin geram saat menyaksikan persidangan Rizik. Dia bahkan menilai Rizik mendapat perlakuan tak pantas dan terkesan didiskriminasi. Ia juga beranggapan jika hak seorang terdakwa juga diabaikan sama sekali, serta bisa dikatakan hal tersebut mengabaikan hak asasi manusia. Dengan menyempatkan gelar tokoh Islam terkemuka di Indonesia, Amin Rais heran kenapa kriminalisasi terhadap Rizik Syihab terus berjalan bahkan sampai berlanjut ke pengadilan. Politisi senior ini mengaku khawatir amanah rakyat akan tersulut jika pemerintah masih memperlakukan Rizik Syihab secara diskriminatif. Berkaca pada kasus tersebut, Amin Rais kemudian mengungkit kejadian di Kashmir, India, yakni berkumandangnya Hayya alal Jihad atau seruan berbuat jihad. Menurut Amin Rais, andainya perlakuan tak baik terus ditujukan untuk Rizik Syihab, maka jangan menyesal juga seruan yang sama dikumandangkan juga di Indonesia. Amin Rais memastikan saat seruan tersebut dikumandangkan, maka semangat kaum muslimin seketika terbakar. Mereka bakal mengorbankan segalanya dari harta hingga nyawa. Lantas sekali lagi, Amin Rais mengutarakan jika jangan sampai hal ini sama terjadi juga di Indonesia. Prihatin, kemudian menimbulkan gejolak. Apa kita harus seperti ini terus? Sebagian besar mengatakan itu pengadilan sesat, hak seorang terdakwa itu diabaikan sama sekali. Saya kira itu melanggar HAM. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun juga mengomentari peringatan Amin Rais tentang seruan jihad yang mungkin terjadi bila Habib Rizik Syihab terus diperlakukan tidak adil. Refli Harun membenarkan jika sidang terhadap Rizik Syihab memang tak pantas untuk dilakukan. Bahkan, Refli menilai peradilan HRS hanya membuang-buang energi. Refli Harun berpendapat pernyataan Amin Rais tersebut merupakan bentuk kekecewaan pendiri Partai Umat itu terhadap cara hukum di Indonesia yang memperlakukan Rizik Syihab. Indonesia, menurut Refli, memiliki sejumlah kasus yang tak layak untuk dipersidangkan namun tetap dipersidangkan dan hanya akan membuang-buang tenaga. Oleh sebab itu, Refli mengatakan jika negara seharusnya lebih fokus untuk menghukum koruptor. Ia juga beranggapan jika Rizik Syihab merupakan salah satu orang kritis yang harusnya diberikan tempat. Lebih lanjut, Refli berharap peringatan Amin Rais dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menegakkan keadilan. Habib Rizik tidak pantas untuk disidangkan seperti sekarang ini yang menghabiskan energi. Tidak pantas juga untuk Jumhur Hidayat, Anton Permana, Sahgana Nainggolan. Negeri ini menurut saya terlalu banyak menghabiskan energi untuk menyidangkan kasus-kasus yang harusnya tidak perlu disidangkan. Berbeda dengan mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutayan yang akhirnya juga turut merespon keras ancaman pendiri Partai Umat Amin Rais yang akan menyuarakan jihad untuk terdakwa eks-pentolan FPI Habib Rizik Syihab dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ferdinand pun menyayangkan ancaman yang disampaikan oleh Amin Rais tersebut dan mempertanyakan ancaman tersebut. Ferdinand mengatakan jika hidup akan lebih indah dengan menghormati hukum dan bukan malah mengancamnya. Lebih lanjut, pria berusia 44 tahun ini kemudian mempertanyakan Amin Rais yang merasa paling jago dan kuasa sehingga harus menyebarkan ancaman. Sekali lagi, Amin Rais seolah-olah mau mengintervensi jalannya persidangan. Padahal kalau ada lawannya yang disidang, dia pasti akan ancam siapapun yang berani intervensi hukum. Tapi kalau kelompok sendiri maunya langsung dibebaskan tanpa syarat, padahal sudah jelas-jelas orang yang dibela tersebut tidak baik ucapan-ucapannya, apalagi harus diteladani sikapnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.